Pemirsa, Jaksa Penuntut Umum membacakan skema akal-akalan Dirjen di Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam perkara korupsi proyek pembangunan BTS di beberapa daerah di Indonesia. Bersama saya Samuel Purba, Anda menyaksikan MS News Now. Iya, dari informasi yang pertama, pemirsa, Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi menara pemancar atau BTS 4G. Johnny menjalani sidang dakwaan bersama Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif. Johnny tiba di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta sekitar pukul 10.28 pagi tadi dengan mengenakan rompi oranye dan langsung memasuki ruang persidangan. Sidang beragendakan mendengarkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Selain Johnny, dua terdakwa lainnya juga hadir, yaitu Anang Ahmad Latif selaku Direktur Utama Bakti Kominfo dan Yohan Suryono selaku tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia 2020. Johnny Plate dikenakan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1. Johnny, Pak. Persiapan gimana, Pak? Johnny, Pak. Ya, Jaksa mengungkapkan skema akal-akalan Dirjen di Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam proyek pembangunan BTS di beberapa daerah di Indonesia. Hal ini diungkap Jaksa saat membacakan dakwaan mantan Menkominfo Johnny G. Plate di Pengadilan Tipikor Jakarta. Izin Majelis, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk keadilan. Surat dakwaan nomor register perkara PDS garing 24M.1.14 garing FT.106 2023. Romawi 1, identitas terdakwa. Nama lengkap Johnny G. Plate. Tempat lahir Ruteng. Umur tanggal lahir 66 tahun 10 September 1956. Jenis kelamin laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal Jalan Bungu 1 nomor 6 RT 006 RW 003 nomor 6 Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan. Agama Katolik. Pekerjaan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Pendidikan Sarjana Ekonomi. Romawi 2, penahanan. Penyidik penahanan rutan sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan 5 Juni 2023. Perpanjangan penahanan penuntut umum penahanan rutan sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023. Penuntut umum penahanan rutan sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023. Romawi 3, dakwaan primer bahwa terdakwa Johnny G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Pengguna Anggaran, berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 113 garing P tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang pembentukan Kementerian Negara dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024 bersama dengan Anang Ahmad Latif, Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika dan Kuasa Pengguna Anggaran, Yohan Suryanto, Tenaga Ahli pada Human Development Universitas Indonesia, Irwan Hermawan, Komisaris PT Solitech Media Sinergi Galumbang Menak Semanjunta, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Mukti Ali, Account Direktur PT Huetech Investment Widi Purnama, Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera, dan Muhammad Yuriski Mulyawan, Direktur PT Basis. Ya, untuk membahas hal ini sudah bergabung bersama kami pegiat anti korupsi Tama S. Langkun. Selamat sore, Mas Tama. Selamat sore, Samuel. Mas Tama, ini akhirnya Ya. sidang dimulai dengan pemanggilan Johnny G. Plate. Ini jaksa beberapa kali menyebut adanya persetujuan beberapa klausul pelaksanaan proyek tanpa adanya studi kelayakan terlebih dahulu. Tanggapan Anda seperti apa?
Ya, kalau kemudian itu yang menjadi dakwaan dari jaksa, tentu jaksa harus membuktikan ya apa yang kemudian menjadi bukti atas dakwaan tersebut. Tetapi kalau saya lihat apa yang diuraikan tadi itu merupakan upaya jaksa untuk membuktikan salah satu unsur, yaitu yang pertama adalah soal perbuatan melawan hukum. Jadi ada tindakan-tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan norma, tidak sesuai dengan aturan, yang kemudian itu didalilkan sebagai kesengajaan. Jadi pada poin yang Samuel sampaikan tadi, saya rasa jaksa akan mencoba untuk menguraikan, betul nggak sih dalam proyek ini ada aturan-aturan hukum yang diterobos, ada yang dilanggar. Jadi saya rasa arah jaksa akan ke sana. Oke, Demikian, Samuel. tapi biasanya seperti yang mungkin Mas Samad ketahui, apakah memang praktik tersebut biasa terjadi? Terlebih itulah kenapa banyaknya kasus korupsi yang terungkap dengan misalkan penunjukan langsung yang memang ada kong kali kong seperti itu, atau mungkin pengaturan pemenang tender seperti itu. Bagaimana biasanya praktiknya, Mas Tama? Ya, kebetulan apa yang kemudian menjadi tema bahasan kita pada hari ini adalah korupsi yang paling jamak terjadi. Korupsi yang paling sering terjadi di negara kita, yaitu korupsi pengadaan barang dan jasa. Dan saya rasa hampir di semua negara-negara berkembang, karena akan banyak pembangunan infrastruktur, maka kemudian dia akan banyak korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa. Nah, terkait apa yang terjadi, itu kan kemudian coba diurai oleh jaksa ya, artinya apa sih sebetulnya yang terjadi. Nah, dalam perkara ini akan dilihat tadi misalnya, sebelum kerugian negara itu terjadi, tentu perbuatan-perbuatan yang ada itu harus dibuktikan oleh jaksa bahwa semua itu melanggar. Karena begini, katakanlah negara itu rugi, tapi nggak ada semua tindakan yang nggak melanggar, maka dia bukan korupsi. Dia hanya bicara soal administratif yang kemudian mengakibatkan kerugian. Tapi kalau ternyata nih negara rugi, nah dari ruginya tersebut itu ada perbuatan-perbuatan yang secara sengaja dilakukan oleh para pelaku untuk misalnya mengarahkan tender, memuluskan proyek, membuat agar orang-orang yang dituju kemudian menjadi pemenang, melakukan rekayasa dan lain-lain, maka itulah kemudian yang disebut dengan korupsi kerugian negara. Jadi ada tindakan-tindakan yang dilakukan melawan perbuatan hukum secara sengaja, kemudian negara rugi gara-gara itu. Nah itulah kemudian pasal yang hari ini akan disangkakan kepada terdakwa. Demikian, Samuel. Oke, ini kan salah satunya disebut Dirut Bakti Kominfo ini Anang Ahmad Latif ini menetapkan biaya proyek ini lebih dari 2 miliar rupiah per titik. Belum adanya studi. Nah, Anang juga mengusulkan agar proyek dibagi dalam 5 paket. Nah, apakah disebut Anang ini dalangnya dalam kasus ini atau bagaimana? Lalu terkait dengan pembagian 5 proyek ini, mungkin ini modus yang memang biasa dilakukan mungkin kali ya, seperti itu, biar tidak terlacak atau mungkin kalau zaman, saya nggak tahu masih berlaku atau tidak, bahwa misalkan kayak penunjukan langsung itu ada maksimalnya 200 juta seperti itu kalau beberapa waktu yang lalu. Nah, apakah praktik-praktik ini memang biasa dilakukan dan Anang ini menjadi mastermind-nya dalam kasus ini? Saya rasa terkait dengan mastermind, ya, ini masih panjang ya, karena kalau kita lihat ini baru ada 3 orang yang didakwa. Betul. Secara bersama-sama, meskipun dibacakannya juga ya sebetulnya dalam dokumen yang terpisah, tetapi memang didakwaannya secara bersama-sama. Nah ini kita baru ada 3 orang, kita juga belum melihat bagian mana dari dakwaan jaksa yang itu diaminkan, mungkin bahasanya dikutip oleh hakim dalam putusan nanti. Jadi kita masih belum bisa melihat dengan clear yang mana sih yang mastermind ya. Tapi yang pasti bahwa konstruksinya sudah mulai terlihat. Artinya baru ada bagian-bagian kecil dari 8 triliun tadi yang mengalir, dinikmati dan diarahkan kepada pihak-pihak tertentu. Jadi kita masih lihat satu bagian cukup kecilnya. Nah, dalam perkara ini kan pasalnya adalah pasal kerugian negara. Itu artinya titik beratnya ada pada kerugian negara yang terjadi. Di situ kita lihat bahwa ada 8 triliun lebih kerugian negara yang didakwakan menurut jaksa, itu didalilkan dia adalah kerugian negara. Nah, ini baru ada bagian kecilnya, puluhan miliar, ratusan miliar, tapi misteri 8 triliunnya kan juga
belum semuanya. Artinya untuk sampai ke pelaku utamanya, menurut saya masih ada tahapan-tahapan yang harus dilewati. Oke, Mas Tama, ini kira-kira bisa menjadi pintu buat kasus-kasus lainnya nggak sih di Kemenkominfo sendiri? Ya, saya rasa kemungkinan itu sangat besar ya, karena kalau kita lihat apakah iya misalnya pertanyaannya cuma 3 orang tadi yang kemudian mengakibatkan kerugian negara sampai 8 triliun, atau hanya orang-orang yang dapat tadi lah kemudian dia adalah hanya dia aja gitu. Saya rasa jaksa juga pasti akan menyajikan informasi-informasi yang lebih banyak. Dia juga pasti akan memanggil saksi-saksi yang diperlukan, ahli juga yang dibutuhkan untuk memastikan tadi kerugian negaranya bagaimana dan siapa yang bertanggung jawab. Dan kita juga melihat ya dari surat dakwaan yang dibacakan, penerapan pasal kan berbeda-beda. Untuk Joni Plate dan lain-lain ya, mungkin masih diterapkan pasal 18. Nah, 18 itu begini. Jadi ada pasal 2 dan 3 itu soal kerugian negaranya, 18 itu adalah upaya untuk mengambil kerugian negara yang dinikmati oleh orang-orang tadi. Kalau yang dinikmati orang tadi, menurut dakwaan tadi kan hanya ada beberapa ya, belum semuanya. Nah, menurut saya kotak Pandoranya masih belum terbuka secara lebar. Dan kemudian kita lihat yang pakai pencucian uang, itu seingat saya tadi sependengaran saya, mudah-mudahan saya nggak keliru, itu hanya ada pada kasus Windy Purnama yang kemudian dia pakai pencucian uang pasal 3 dan pasal 4. Padahal kan sebetulnya kita berharap dari triliunan tadi, kita juga harus melihat itu kemana saja. Karena kita berharap kejaksaan itu tidak hanya berorientasi untuk menghukum ini pelakunya A, B, C. Tetapi dia juga harus memikirkan gimana caranya agar jangan kerugian negara yang dinikmati saja yang kemudian dikembalikan, tetapi kalau bisa ada 8 triliun yang kemudian dikatakan tadi itu diupayakan paling tidak untuk dikembalikan kepada negara. Nah, itu hanya peluangnya lewat undang-undang pencucian uang. Nah, itu hanya ada 1 orang ya, dan yang lainnya belum. Jadi memang gambarannya masih banyak hal yang menurut saya dalam upaya-upaya pembuktian ini yang memang harus diuji di kemudian hari. Masih terlalu awal seperti itu ya, Mas Tama. Ya, masih banyak. Nah, ini kan Anang ini sengaja disebut juga sengaja mengeluarkan peraturan yang bisa menutup peluang para calon peserta lain sehingga tidak terwujud persaingan usaha sehat dan kompetitif. Nah, ini pertama adalah apakah memang biasa dalam proyek lelang? Kedua, apakah ada pasal sendiri untuk hal ini, Mas Tama? Sebetulnya antara undang-undang persaingan usaha yang sehat dan pelanggaran-pelanggarannya itu dia punya hubungan yang sangat erat dengan undang-undang tindak pidana korupsi pada satu bagian perbuatan, yaitu persekongkolan tender vertikal. Nah, kalau kemudian ada persaingan usaha antara pelaku usaha dengan pelaku usaha, dia hanya sifatnya horizontal begitu ya, tentu saja itu nggak bisa masuk korupsi. Tapi begitu dia vertikal dengan penyelenggara negara, nah inilah kemudian yang dianggap dengan korupsi. Makanya tadi ketika ada dakwaan dari jaksa yang menyebutkan misalnya ada perubahan aturan, misalnya ada penentuan spesifikasi dan lain-lain, misalnya mengarah kepada satu rekanan saja atau penyedia saja, itulah kemudian yang dianggap dengan persekongkolan tender vertikal. Jadi antara pelaku usahanya itu dengan pihak penyelenggara negaranya terjadi, itu korupsi. Tapi kalau kemudian dia hanya sesama pelaku usaha, saya rasa enggak. Nah, inilah kemudian yang menurut saya juga menarik. Lagi-lagi kita akan kembali kepada upaya jaksa untuk membuktikan apakah ada perbuatan melanggar atau tidak. Kalaulah misalnya ada penyelenggara negara yang dalam hal ini misalnya dirjen kah, menteri kah, dia sengaja mengarahkan kepada pihak tertentu memenangkan sebuah tender atau lelang atau pengadaan barang dan jasa, maka itu dianggap sebagai perbuatan melanggar. Jadi saya rasa arahnya akan ke sana. Nah, bagaimana seorang pejabat eselon 1 ini bisa mengeluarkan peraturan terkait dengan pengaturan lelang seperti itu, terlebih dengan jika tendernya dilakukan secara online oleh pemerintah? Ya,
lagi-lagi ya, kalau kita bilang kita bisa simpulkan bahwa e-procurement sebetulnya upaya dari negara untuk mengelektronikkan sebuah pengadaan. Ya. Tetapi apakah masih ada peluang korupsi? Tentu saja masih ada, karena biar bagaimanapun penentunya tetap orang. Dia nggak diserahkan semuanya kepada sistem, dia hanya memitigasi pada bagian. Dulu kan kalau yang namanya peserta tender, dengan panitia itu kan bisa langsung ketemu pada saat analisis, pengumuman dan lain-lain. Kalau sekarang kan enggak. Mereka terbatas tadi, mereka harus bertemu muka, mereka hanya ngirimkan dokumen, disubmit, kemudian dipelajari. Tapi lagi-lagi, dalam konteks mempelajari, tetap ada orang di belakang itu. Bicara soal pemutusan keputusan juga orang, penanganannya juga orang, dan lain-lain masih ada orang. Nah, inilah kemudian memang menjadi area yang tidak bisa kita lepaskan, bahwa kemudian sudah elektronik itu sudah bagus sekali, sudah baik sekali, tetapi pengawasan kepada orang-orangnya ini yang menurut saya masih jadi PR. Artinya sudah berkurang, saya yakin sudah berkurang, tetapi masih bisa terjadi, ya masih bisa, tergantung pengambil kebijakan tadi. Bagaimana kemudian ketika misalnya pada saat misalnya penentuan harga, penentuan HPS atau spesifikasi ini sudah memang ada yang ngatur di belakang meja, sehingga hanya pihak-pihak tertentu saja yang kemudian bisa memenangkan spesifik gitu. Nah, ini yang menurut saya makanya penting juga sebetulnya LKPP dalam tanda kutip ikut cawe-cawe untuk ngasih analisa terkait dengan sisi pengadaan barang dan jasa. Oke, itu kan berarti salah satu itu kan celah yang memang bisa digunakan oleh para pemain proyek pemerintah seperti ini. Nah, kira-kira siapa yang dibutuhkan ketika ada lelang proyek tersebut? Maksudnya apakah perlu ada pengawas dari pihak ketiga yang memang diusahakan netral dan memang berintegritas, atau seperti apa, Mas Tama? Ya, sebetulnya kan kalau kita bicara soal pengadaan barang dan jasa, itu ada lembaga yang namanya LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa. Nah, LKPP ini memang ya lagi-lagi ya, sebuah lembaga tidak bisa memastikan semuanya itu betul-betul clean karena pasti punya keterbatasan. Tapi yang pasti evaluasi LKPP itu juga penting dilakukan. Dan saya rasa ada banyak juga rekomendasi yang biasa diberikan ketika ada proyek-proyek yang dianggap problem. Atau misalnya ketika ada orang-orang yang bersengketa karena proyek, kalah proyek, kemudian lapor LKPP, saya rasa juga ada. Tapi saya tidak tahu pasti apa yang terjadi di dalam pengadaan BTS ini. Apakah ada pihak-pihak yang kemudian datang ke LKPP untuk melaporkan atau yang lain-lain. Tapi yang kita sudah ketahui adalah ya sudah ada penetapan tersangka dan sekarang sudah masuk ke dalam tahap persidangan. Itu artinya tahapan-tahapan pencegahan yang kita harapkan nggak terjadi. Jaksa langsung memilih jalannya dengan menerapkan tindak pidana korupsinya dan membuktikannya di persidangan. Demikian, Samuel. Oke, Mas Tama, ini tadi sempat beredar bahwa ini berbau politik lah narasinya. Tapi memang di sisi lain ada informasi bahwa Johnny G. Plate siap menjadi justice kolaborator seperti itu. Ini kan nampaknya agak bertolak belakang. Ini menurut Mas Tama seperti apa nih? Ya, yang pertama terkait dengan politisasi, saya rasa lagi-lagi ini adalah momen yang paling pas menjelaskan. Persidangan inilah tempat untuk mengklarifikasi, memverifikasi semua statement yang disampaikan dalam ruang publik. Jadi kalau jaksa bilang si A korupsi, si B korupsi, sekian kerugian negaranya, silakan buktikan di persidangan. Inilah kemudian yang mengeliminir, yang mengkanalisasi, ada istilah-istilah ini adalah politisasi. Saya rasa inilah buktinya di persidangan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara soal justice collaborator, tentu saja dia ada persyaratannya. Syarat yang pertama apa? Sudah pasti dia bukan pelaku utama. Nah, dalam konteks pelaku utama ini seperti apa? Nah, saya rasa hanya jaksa lah saat ini yang mengetahui strategi dakwaannya mau kemana. Tuntutannya akan seperti apa? Apakah betul misalnya Johnny G. Plate ini bukan pelaku utama? Kalau dia bukan pelaku utama, maka dia bisa menjadi justice collaborator. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua itu juga harus bisa bisa diyakinkan bahwa informasi yang dia sampaikan itu akan membuka pelaku lainnya.
Karena prinsip kolaborator ini esensinya ada di sana. Jadi ketika dia ngasih kesaksian, dia akan bilang bahwa ini ada pelaku-pelaku lainnya. Saya punya informasinya, pelaku lainnya adalah ini, dan dia bukan pelaku utama. Nah itu syarat nomor 2. Jadi kalau dia bukan pelaku utama, yang kedua itu adalah harus memastikan informasi adalah signifikan untuk membuktikan pelaku yang lainnya. Dan yang nomor 3, dia harus mengakui semua perbuatannya. Jadi diakui perbuatannya, semua kerugian yang dia terima harus dikembalikan. Jadi ada 3 syarat tadi, silahkan saja hal tersebut diuji dan saya rasa juga harus diletakkan sebagai hak. Silakan saja misalnya Pak Joni G. Plate kalau memang menjadi justice kolaborator, tapi 3 syarat tadi saya rasa juga harus menjadi hal yang diperhatikan. Jadi silahkan ajukan kepada LPSK, LPSK yang menilai. Berarti pertama memang belum ketahuan bahwa dia akan mengajukan jadi GC atau tidak, tapi itu masih bisa dilakukan meskipun sudah masuk persidangan. Saya rasa masih boleh ya, masih boleh karena kan karena kan saya rasa juga tahapannya masih berlangsung, tapi harus cepat-cepat ya, nggak bisa kemudian nanti kalau ada putusan susah gitu ya. Iya, baik. Terima kasih Mas Tama atas informasinya bersama kami, dialognya pada sore hari ini. Kita berharap yang terbaik di kasus ini. Salam sehat dan sukses selalu, Mas Tama. Terima kasih, saya rasa untuk semua.